Ya, baik. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah? Ini pesan Allahnya, tangkap. Satu. Dengarkan ini. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku beserta kamu. Aduh, saya kalau baca ayat ini ya udah selesai. Saya nggak perlu baca ayat yang lain lagi. Setelah Allah bilang, sesungguhnya aku beserta kamu. Rek naon deui atuh. Allah ternyata beserta aku. Berarti Allah itu ada di mana? Allah meliputi seluruh sel dalam tubuhku. Bahkan tidak ada dari 100 triliun sel tubuhku tidak diliputi oleh dia. Wah, gimana gak seneng? Allah sudah ngasih alamat kok sama saya. Allah bilang, sesungguhnya aku beserta kamu. Maka orang-orang yang sudah diangkat, 12 pemimpinnya, yang ruhaniahnya sudah mengalami kelahiran yang kedua, karena sudah dilahirkan oleh Sang Maha Ruhani, tidak ada jeda, selalu merasa bersatu dengan dia. Itu yang dikatakan sufi, dari kata sof. Sof itu artinya barisan. Dia sebaris dengan Allah. Makanya dia selalu berjamaah dengan Allah. Makanya jamaah luruskan dan rapatkan. Luruskan apanya? Luruskan ingatan kepada Allah. Rapatkan, jangan ada celah mengingat yang selain Allah. Itu jamaah. Kalian makalah ngadu-ngadu suku. Getek. Ya ngerti teh ya, betul? Iya. Saya pernah tanya, kenapa? Diadu-adu saya getek supaya setan gak sampai. Lah iya lebih gede apa nih dia moncor. Setan cenah supaya itu bisa ngaliwat ka dia. Ada setan orang mana makanya ngaliwat ka dia. Kan setan mau orang dia. Setan tuh di sini. Pikiran gelapmu tuh. Pikiran yang tidak dikendalikan oleh kesadaranmu. Diri palsumu, egomu, itu setan. Yang suka berbisik. Berbisik memual jauh. Yuwaswisu fi sudur, yang suka membisikkan kesadaranmu. Yang suka bikin kamu kadang sadar, kadang teu tah eta. Ngaca geura. Bungkelekan setan teh. Ya. Tuh sareuri ayeuna oge. Bapak Ibu coba, bisa nggak merasakan kalimat ini? Sesungguhnya aku beserta kamu. Keren nggak kalimat ini? Aduh, itu kalau kalimat disadari. Aduh, badai naon deui atuh Gusti. Nuhun. Berarti anu ninggal teh saha? Nu ngadangu teh saha? Nu cumarios teh saha? Duh. Aku ini adalah dirimu. Cinta ini adalah cintamu. Judulnya juga lagunya satu. Keren tuh yang bikin lagu itu. Udah ngerti. Aku melihat dengan matamu. Aku mendengar dengan telingamu. Aku bicara dengan lidah. Aku berjalan dengan kakimu. Aku menyentuh dengan tangan. Ih, ini teh nusaha. Baru sadar kalau ini adalah pinjaman. Ya Allah, ternyata kaki ini adalah pinjaman darimu. Maaf jika selama ini aku tidak mengurus kaki ini. Bahkan aku sering membawa kaki ini ke tempat yang kamu tidak suka. Maaf ya kaki, maaf. Maraneh macarangkeul wae suku teh. Dibawa ke mana itu teh suku? Tuh, yang galak tuh. Sama anak dijewer, dipukul. Sing siremeun tah leungeunna. Ini kakinya Allah, tangannya Allah, matanya Allah, pendengarannya Allah, lisannya Allah. Harusnya digunakan sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya Anda. Begitu kita sudah menggunakan semua ini adalah sesuai dengan maunya Allah. Disitulah kita baru sudah mengamalkan la ilaha illallah. Terlalu banyak kita mengucapkan sampai nggak sadar ucapan itu sebetulnya wujudnya apa? Wujudnya ucapan itu adalah akhlak. Kita tidak merasa terpisah dari dia. Makanya kalimatnya, sesungguhnya aku beserta kamu. Baru ayat berikutnya lihat, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan beriman pada rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka, kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik kepada mereka. Di zaman Rasul dulu, bantu para Rasul, para sahabat, bantu Rasul, bantu perjuangan para Rasul. Bukan untuk menebarkan kebencian dan perang, tetapi untuk menebarkan kesadaran. Sekarang saya ajak, yuk kita bangun
Kita bangun dunia ini dihuni oleh orang-orang yang berkesadaran. Kita bangun peradaban. Yuk kita bantu bahu-membahu. Jarang yang mau. Aneh, saya juga bingung. Padahal hidup ini cuma sekali. Harusnya bikin sejarah besar dalam kehidupan ini. Saya mau meninggalkan monumen apa dalam hidup ini? Mau meninggalkan karya apa dalam hidup ini? Ini jelas perintah Allah. Setelah kita bisa mengangkat 12 pemimpin, baru keluar perintahnya, disuruh sholat. Kan sebelum sholat Allah bilang, ngasih alamat dulu, sesungguhnya aku bersama kamu. Setelah Allah ngasih alamat, sesungguhnya aku bersama kamu, baru dirikanlah sholat. Makanya sholat itu bukan dilaksanakan, didirikan. Harus bangun dulu, bangkit dulu, mengalami kelahiran yang kedua dulu. Setelah mendirikan sholat, berikutnya tunaikan zakat. Bersihkan jiwamu, tazkiyatun nafs. Bersihkan dirimu. Melepaskan harta itu hanya sebagian kecil dari zakat. Aduh, melekatnya sama harta luar biasa. Hitungan. Saya tuh suka kasihan sama yang suka hitung-hitungan ya. Mau pergi piknik aja dihitung. Kadenya. Menyokot bala-bala teh hiji. Kemudian dognya kayak di restoran, sabelah ewang. Aduh, tong piknik atau kalau gitu. Kita tidak percaya bahwa kita berkelimpahan. Semua dibatasi oleh pikiran kita. Betul nggak? Kayak orang ditunya di Pangandaran tuh orang meser udang. Cekap juga nasa parapat, oke. Ya pokoknya mah keur maneh huluna, keur maneh kumisna. Ya Allah, ya. Jangan begitu ya. Sing karunya ke dirinya lira. Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Sekali-kali makan bergizi ya. Tong lem wae tunu dalahar teh. Nah, di sini Allah bilang apa? Beriman kepada rasul-rasulku. Tentu saja kita beriman pada rasul, yes. Kita percaya pada nabi dan rasul di zamannya. Tetapi kita sekarang tidak hidup sejalan dengan beliau. Sudah selesai gelar kerasulan sampai Nabi Muhammad. Lalu sekarang bagaimana cara berimannya? Di setiap zaman akan ada para pewaris ilmunya. Yang akan membantu kelahiran kita yang kedua. Saya dengan keyakinan itu, saya dipertemukan dengan orang yang saya cari. Mencarinya juga belasan tahun. Saya ingin dipertemukan dengan orang yang mewarisi ilmunya Rasul. Saya ingin mengalami kelahiran yang kedua. Ketemu orang. Karena sudah janji Allah di Quran. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu dengan penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, karena dia tidak menghendakinya. Sampai mati tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan, tidak akan bertemu. Ada perintah dari sini. Bantu mereka, bantu para rasul di zaman itu. Sekarang bantu orang-orang yang sedang menebarkan kesadaran. Kasih pinjaman yang baik pada mereka. Ini perintah dari Allah. Cocok dengan kajian kita yang kemarin? Kan kita ingin membeli Allah dan Rasulnya, alatnya dua. Sangat setuju ya? Alatnya dua. Yang pertama, harta. Yang kedua, jiwa. Kajian yang kemarin. Itu alat transaksinya. Bohong. Orang ingin membeli Allah dan Rasulnya. Aduh, ngeluarin uang sedikit aja. Sudah hitungannya luar biasa. Nih, saya kasih tahu. Orang yang hidupnya gratisan, tidak akan pernah kaya. Orang yang hidupnya ingin gratisan tidak akan pernah kaya. Karena begitu dia ingin gratisan, berarti dia sedang menarik kemiskinan. Makanya di Quran dikatakan, pemberian yang terbaik adalah pemberian saat kamu sedang berada dalam kesempitan. Kita juga sempit, kita juga butuh. Tapi ada orang yang lebih membutuhkan lagi. Itu pemberian yang terbaik. Kalau kita memberi pada saat kita sedang lapang, biasa. Nah, nanti akan timbul. Nanti kan belum lahir. Nanti kalau sudah lahir di kelahiran yang kedua, jangan heran tuh. Uang segitu-gitunya, datang orang perlu uang sebesar itu. Akan dialami tuh Bapak Ibu. Disitulah pertarungan kita. Mau atau tidak? Itu adalah transaksi dengan Allah tuh begitu. Nggak ada yang gratis. Masih berbohong. Abdi mah artos di mana? Udah. Sedang membohongi Allahnya yang dalam dirinya. Gak jadi itu berniaga. Baik, para hadirin, perhatikan ayat selanjutnya. Ini yang warna kuning. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu,
Kafir sesudah itu berarti dia tertutup setelah terbuka. Lilinnya udah nyala, malah mati lagi. Ini yang berbahaya. Maka Allah bilang, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ayat ini ya, kalau dibuka rahasianya mungkin SKS-nya perlu ditambah. Tapi saya bahas dulu permukaannya aja dulu ya. Tapi udah bisa nangkep ya? Oke. Mau dipimpin sama yang 12? Mau? Ya? Jadi 12 itu 1 dan 2. Hamba, Allah, Rasul sudah gumulung manunggal. Kalau itu sudah mengakar di sini, Bapak Ibu mau bohong pun gak bisa. Apalagi mau merampok hak orang lain. Aduh, saya tuh kadang-kadang bingung ya lihat orang korupsi sampai miliaran rek dahar nao. Saya pagi-pagi minum jus, makan alpukat, makan buah kiwi 1, makan pepaya beberapa potong, makan labu siam, buncis paling 3 potong. Udah, kenyang. Sampai jam 1 ya udah itu aja kenyang. Gak pakai kupat tahu. Nasi kuning enggak. Saya cuma itu aja makanya. Kenyang. Kenyang. Kan di dalam labu siam juga ada karbohidratnya. Kan udah lengkap itu. Cuma rebus-rebusan itu. Ya. Paling kalau orang yang di rumah menyediakan makanan, ya menyediakan telur rebus 1. Sampai ini nggak lapar-lapar kok. Minum aja sejam sekali. Kenyang. Hanya keserakahan yang membuat seseorang itu mencuri. Apalagi mencuri sampai miliaran. Kenaon, saya mah bingung. Bahkan kalau saya dengan istri saya kalau punya juga uang, ya udah kita jalan-jalan tuh. Jalan-jalan kalau saya itu ya, cari orang yang perlu kira-kira dibagi menurut hati nurani. Itu istri saya. Barang kemana-mana kalau jalan-jalan ya udah kita bawa uang dan itu. Menyantuni aja setiap hari. Jadi tidak ada kepikiran mengumpulkan sebanyak itu. Terus buat apa? Karena uang yang milik kita tuh yang kita bagikan. Ini kadang-kadang orang ya mengeluarkan uang aja tahun berapa disesali. Waduh, uang pasti tidak rindu sama dia. Makanya hidupnya susah. Lihat ayat 13-nya. Tadi ayat 12 ya, mengerti ya? Barang siapa yang tertutup setelah itu, lilinnya udah nyala, udah mengalami kelahiran yang kedua, itu pun tertutup lagi. Dikasih tahu di ayat ini. Maka kata Allah di ayat yang tadi, dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Apa yang menyebabkan dia tertutup lagi? Ini ayatnya. Karena mereka melanggar janjinya. 1. Tidak punya kujang, tidak kukuh karena janji. Yang kedua, mereka karena mereka melanggar janjinya, maka kami kutuki mereka. Ingat, yang mengutuki bukan Allah. Yang mengutuki kita adalah perbuatan kita sendiri. Allah itu hanya sang keberadaan. Sang keberadaan, hanya katalisator. Kita yang membuatnya. Allah itu hanya sang kehadiran. Allah bergantung sangkaan kita. Maka kami jadikan kolbu mereka keras membatu. Wah, riweuh deui. Betul enggak? Sudah keras membatu lagi kan harus dipukul lagi sama tongkat Musa. Pagawean deui wae. Betul enggak? Sudah lembut malah keras lagi. Ya Allah, orang kayak gini maunya apa? Enggak jelas orientasi kehidupannya. Lalu kata Allah di ayat ini, mereka suka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Di sini dikatakannya begini, nyampe di sana dikatakannya jadi begitu. Orang munafik, orang yang fasik selalu begitu. Karena ada kepentingan. Dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Sudah diperingatkan di sini. Tetapi apa yang diperingatkan di sini lupa semuanya. Dilupakan semuanya. Hebat ya Quran ya. Jadi kalau kita baca per ayat aja teliti, kata demi kata. Aduh, kalau saya kadang-kadang cuma diam saya di kursi. Aduh, ya Allah, terima kasih. Terasa gitu bimbingan Allah itu. Kalau Allah bersama kamu itu terasa. Kebersamaan dia itu terasa. Ngasih insight setiap saat. Luar biasa. Makanya kita tidak akan terjerumus ke jalan kegelapan. Kamu, nah ini kamu di sini adalah Rasul di zamannya. Yaitu orang yang membantu kelahiran yang kedua tadi.
Kamu senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka. Jadi, yang berkhianat pada Rasul di zamannya, itu ternyata jauh lebih banyak daripada yang mengikuti beliau dengan sungguh-sungguh. Jadi, di setiap zaman, orang yang berkhianat akan lebih banyak. Yang amanah itu sedikit. Maka di Quran dikatakan, sullatu minal awalin, wa qalilu minal akhirin. Awalnya mah seueur banyak, tapi nanti itu kan tersaring hanya sedikit. Mau masuk kelompok yang sedikit? Ya. Itu saringannya juga luar biasa. Siapa yang menyaring? Alam semesta sudah punya RAM-nya untuk menyaringnya. Yang ini lolos, yang ini nggak lolos, sudah punya. Coba kalau tukang aduk nyaring pasir, biasanya pasir yang besar-besar dulu keluarnya kasar. Tapi kalau sudah saringan yang kecil, yang besar-besar nggak lolos. Yang lolos hanya yang lembut-lembut aja. Ini yang masih keras, nggak bisa. Masuknya berangkal itu. Dan berangkal alamatnya di mana? Di Timbun berangkal. Tidak jadi rumah bagus kalau berangkal. Karena yang jadi rumah bagus itu yang lembut-lembut aja. Nah sama ternyata di perjalanan spiritual pun seperti itu. Yang keras-keras tidak akan tersaring. Yang lembut-lembut baru tersaring. Aduh kelihatan ya. Kelihatan. Saya tuh kadang-kadang suka cinta kasih saya yang luar biasa nih kepada semua orang. Saya kalau lihat orang yang begitu tuh bukan benci, bukan dendam, kasihan, kasihan, ya. Jadi menurut Quran yang berkhianat lebih banyak dan yang tidak berkhianat sedikit sekali. Tetapi Allah bilang sama para Rasul di zamannya, apa kata Allah? Maafkan mereka dan biarkan mereka. Kata Allah, aku punya cara sendiri untuk menarik mereka. Bapak Ibu, masa untuk mendapatkan hidayah harus babak belur dulu? Dan semesta ini punya cara sendiri loh untuk menarik kita dari ketersesatan kita dengan caranya sendiri. Masa harus menunggu babak belur dulu? Janganlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Baik, kembali saya simpulkan. Jadi kelahiran ada berapa? 2. Eka jati, dwi jati. Kelahiran jasmani dilahirkan oleh manusia. Yang lahir adalah anak manusia. Dijemput oleh ayah dan ibu kita dari langit ke bumi. Kita di mana sekarang posisi? Di bumi. Maka kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Harus ada yang mengantarkan di kelahiran yang kedua. Kelahiran yang kedua dilahirkan bukan oleh tubuh, bukan oleh manusia. Dilahirkan oleh semesta. Maka kalau dilahirkan oleh semesta, kita akan mewarisi sifat dan kodrat semesta. Itu yang disebut dalam bahasa Quran, sibgot Allah. Dicelup oleh celupan Allah. Wah, jadi sebetulnya di kelahiran yang kedua ini bukan meneruskan hidup yang lama, bukan. Diganti dengan yang baru. Oleh karena itu, ada 2 istilah yang perlu Bapak Ibu pahami. Ada reformasi, ada regenerasi. Kalau reformasi, reform, berarti kan dibentuk ulang. Berarti yang lamanya masih ada. Kayak bikin rumah itu. Rumah lama direnovasi, jadi rumah baru itu reformasi. Yang lamanya masih dibawa-bawa. Kelahiran yang kedua bukan reformasi, tapi regenerasi. Diganti kita dengan diri yang baru. Makanya kalau regenerasi diganti. Kayak kepemimpinan diganti. Berarti yang lamanya kan dibuang, diganti dengan yang baru. Itu namanya regenerasi, bukan reformasi. Lalu apa bedanya? Reformasi adalah pekerjaan manusia. Sedang kelahiran kembali adalah pekerjaannya Tuhan. Dan kapan Tuhan bekerja? Kalau kita sudah berkeinginan untuk lahir kembali, baru Allah akan bekerja. Maka di Quran dikatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Silakan dibaca di rumah ya, takut saya bohong. Reformasi menghilangkan kejahatan dari sifat lama. Itu reformasi. Makanya susah kan? Coba ngaji udah kemana-mana, tapi nggak berubah-ubah. Kok sifat lama muncul lagi? Itu reformasi. Tapi kalau regenerasi, tidak ada kaitan dengan sifat lama. Kenapa? Regenerasi adalah pemberian kembali sifat baru. Jadi bukan mengubah sifat lama menjadi baru, tapi sifat lamanya diganti
dengan sifat baru. Regenerasi itu justru pemberian sifat-sifat baru. Beda kan Bapak Ibu? Reformasi adalah upaya memperoleh keselamatan melalui usaha kita sendiri. Sedangkan regenerasi adalah karunia Allah yang Maha Pengasih. Makanya jangan heran ya, begitu seseorang dapat hidayah, berubahnya total. Bapak Ibu, hijrah itu bukan kemarin bajunya begini, sekarang bajunya begitu. Belum hijrah, itu ganti baju. Hijrah itu regenerasi. Ganti baju mah reformasi. Dan sifatnya aya kene. Coba. Beda nggak? Ular dengan ulat? Beda. Ular itu ganti kulit. Tapi begitu sudah ganti kulit, kan ngaranna ge anger. Orai. Belangnya sama? Sama. Jalannya sama? Sama. Ngarayap kene. Apakah berubah itu? Bisa yang keluar dari mulutnya? Enggak. Kebiasaan matuknya masih ada? Masih. Nah, ganti kulit ala ular, itu namanya reformasi. Makanya kalau negara kita mau berubah, harus regenerasi. Salah judulnya reformasi. Jadi nu baheula teh ngari wae. Sifat-sifat lama tetap ada, itu reformasi. Harusnya regenerasi, diganti. Nah, berikutnya ya. Ulat. Coba ulat. Puasa tuh masuk ke dalam pompong. Begitu keluar, namanya sudah bukan ulat lagi, kupu-kupu. Gentos namina oge. Betul. Dulu merayap, sekarang terbang. Nah, itu namanya diganti, itu regenerasi itu. Dulu waktu jadi ulat, dia makan yang pohon. Makanya begitu ada ulat, pohon habis tuh daunnya, mati merang-rang. Sekarang sudah terjadi pertobatan. Tidak makan lagi daun, cuma hinggap aja di daun. Malah dia membantu penyerbukan buah. Ganti. Dulu merayap, sekarang dia terbang. Dulu menjijikan, sekarang lucu. Dulu waktu sedang jadi ulat, gak ada pencipta lagu ulat-ulat yang lucu. Setelah jadi kupu-kupu, kemudian ada orang yang ingin menciptakan lagu, judulnya kupu-kupu yang lucu. Lucu. Regenerasi itu melahirkan kelucuan. Makanya banyak sekali di komunitas saya bilang sama saya, kok saya merasa baru? Terus saya yang lama di mana? Saya bilang, Anda sudah mengalami regenerasi. No reformasi. Tetapi syaratnya, reformasi itu eksternal, akibat dorongan pihak luar. Tapi kalau regenerasi itu internal, dibutuhkan kesungguhan dari dirimu sendiri untuk berubah. Reformasi membuka lembaran baru. Sedangkan regenerasi itu adalah awal dari kehidupan baru. Kan dia jadi baru, mengawali kehidupan baru. Robiul awal, awal mengenal Rob. Reformasi kadang-kadang membosankan, berlarut-larut. Regenerasi tuntas, tidak berlarut-larut. Makanya kenapa ya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali begitu ketemu Rasul berubah total, bukan? Sifat-sifat lamanya hilang. Karena dia bukan yang lama lagi. Karena dia mengalami regenerasi. Hadirin, kelahiran yang kedua itu akan menciptakan generasi baru. Regenerasi, bukan reformasi. Keren gak kalau begitu? Wah, keren ya. Makanya saya berusaha untuk menjelaskan ini hari ini. Saya hadiahkan buat Bapak Ibu semua, baik yang hadir di masjid ini maupun yang sedang sama-sama menyimak lewat media sosial secara live sekarang.